Di ruang tamu yang nyaman, Martha duduk bersila di sofa, matanya fokus pada sebuah buku kecil di tangannya. Cahaya sore menyinari halaman-halaman yang sedang dibacanya, yaitu renungan harian dari buku Ruah. Ia tampak khusyuk, sesekali mengangguk-angguk kecil seolah menemukan pemahaman baru. Tiba-tiba, Tommy masuk, melangkah santai menuju meja televisi. Ia mencari-cari remote di antara tumpukan majalah, lalu dengan sigap menyalakannya. Layar televisi langsung menyala. Sambil menoleh ke arah Martha, Tommy berucap, "Kamu baca apa, Martha?" Martha tersenyum. "Oh ini, baru selesai. Membaca renungan tentang Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan ayat 39. Saat itu, layar televisi menayangkan sebuah sandiwara sekolah. Di sebuah sudut kelas, Budi, seorang anak laki-laki cerdas, mengamati Siti yang sedang kesulitan belajar. Budi mendekat dengan langkah percaya diri. "Gampang banget sih soal ini. Kenapa kalian masih bingung? Kalau belajar yang benar pasti bisa," katanya dengan nada meremehkan. Siti menunduk, wajahnya menunjukkan kekecewaan. Ia adalah anak yang selalu berusaha, namun seringkali merasa kewalahan dengan pelajaran matematika. Nilainya pas-pasan, dan ia sering merasa minder. "Aku sudah belajar, Bud, tapi tetap saja sulit," jawab Siti pelan, suaranya nyaris berbisik. Tak jauh dari mereka, Anton, anak laki-laki yang santai, menyahut tanpa beranjak dari tempatnya. "Santai aja kali, nilai itu bukan segalanya. Yang penting bisa lulus dan nongkrong bersama teman-teman," ujarnya cuek, seolah tak ada beban. Ia memang tidak terlalu peduli dengan nilai, baginya yang penting bisa menikmati masa-masa sekolah. Maria, seorang gadis dengan senyum hangat, mendekati Siti dan menepuk bahunya. Ia adalah teman yang sabar dan suka menolong. "Masing-masing dari kita punya cara belajar dan kemampuan yang berbeda. Budi, kamu memang pintar, tapi tidak semua orang sepertimu. Siti, kamu jangan minder. Kita bisa belajar bersama. Anton, nilai memang bukan segalanya, tapi tanggung jawab itu penting," kata Maria dengan lembut. Sandiwara di televisi berakhir. Martha bangkit dari sofa, berjalan menuju lemari kecil di sudut ruangan, dan mengambil sekantong popcorn. Ia kembali duduk dan menawarkan popcorn itu kepada Tommy. "Menurutku, Budi itu seperti orang Farisi," Martha memulai, sambil membuka kantong popcorn. Dia merasa dirinya sudah benar, karena memenuhi semua kewajiban, seperti belajar dan mendapat nilai bagus. Dia menghakimi orang lain yang tidak sepertinya. Tommy mengangguk tanda setuju, mengambil segenggam popcorn. "Nah, sekarang Siti. Sepertinya, Siti banyak mewakili sifat kita, yang sering merasa tidak mampu. Walau kita selalu berusaha, tapi hasilnya tidak selalu memuaskan. Kita merasa minder dan putus asa. Perumpamaan anggur baru dalam kantong baru, mengajarkan kita untuk membuka hati pada ajaran Kristus. Artinya, kita akan memiliki kekuatan baru untuk menghadapi kesulitan, bahkan jika kita merasa tidak mampu." Martha menimpali, tokoh Anton adalah cerminan dari mereka yang menjalani hidup tanpa tujuan. Mereka tidak peduli dengan tanggung jawab, dan hanya mencari kesenangan. Terakhir Maria, Martha melanjutkan, adalah sosok yang paling mendekati ajaran Yesus. Dia tidak menghakimi, dia justru merangkul dan menolong. Maria adalah anggur baru yang penuh kasih dan semangat, dan dia menjadi kantong baru yang siap menampung dan membagikan kebaikan kepada orang lain. Tommy tampak bersemangat bertanya, "Jadi, kita harus memilih ingin menjadi siapa? Apakah kita ingin menjadi Budi yang sombong, Siti yang putus asa, atau Anton yang santai tanpa tujuan? Atau kita mau menjadi seperti Maria, yang menjadi anggur baru bagi teman-temannya?" Martha tersenyum. Menjadi anggur baru, berarti kita tidak sombong dengan kelebihan kita. Tidak menghakimi teman yang kesulitan. Menolong teman yang membutuhkan. Dan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban kita. Ia melanjutkan, sekolah bukan hanya tempat untuk mencari nilai, tapi juga tempat untuk mengasihi dan melayani. Mari kita menjadi anggur baru, yang menyegarkan bagi sesama, dan mengubah sekolah kita menjadi tempat yang penuh kasih. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1:30. Tommy melirik jam lalu tiba-tiba bertanya ke Martha, "Hari ini tanggal berapa, Martha?" Martha menjawab, "Hari Jumat, tanggal 5 September tahun 2025. Tommy mengingatkan, "Ayo cepat siap-siap, kita harus segera berangkat ke kampus untuk ikut kuliah tambahan." Martha mengangguk, segera bangkit, dan mereka bersiap untuk melanjutkan hari mereka. Tommy dan Martha bergegas keluar rumah, menuju mobil Chevrolet Impala biru milik Tommy yang sudah menunggu di depan. Dengan senyum di wajah, mereka siap menghadapi kuliah tambahan, membawa serta pelajaran berharga tentang anggur baru dalam setiap langkah.